Saya Ketua TPQ Albar Sanji menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya Indonesia dan mungkin bisa saja di luar dari Indonesia, mari kita bantu TPQ Albar Sanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi MDS di sini dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Kali ini saya kedatangan narasumber yang bisa dibilang cukup gigih ya dalam memperjuangkan hak-hak anak-anak yang menginginkan bagaimana bisa tidak buta dalam membaca Al-Quran. Dikarenakan sosok narasumber kali ini memberikan sebuah wadah atau lembaga pengajian, yaitu TPQ Albar Sanji. Saya langsung saja ke narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dengan siapa? Saya Sugeng. Ya, nama Sugeng atau Sugeng Tok atau ada nama di belakangnya? Bisa disambung Sugeng Mudo, seperti itu. Oke. Sugeng Mudo berarti orang tuanya bernama Mudo ya? Ya, benar seperti itu. Oke, kesehariannya seperti apa? Keseharian kami itu jaga warung. Kegiatan-kegiatan kami di rumah ya biasa, yang namanya wira swasta. Iya. Ya mungkin adinda aku mungkin paham juga seperti itu. Oke, artinya segala sesuatu yang bentuknya bisa kita lakukan yang jelas itu halal, kita berusaha untuk raih ya. Siap. Oke, saya dengar-dengar nih, saya panggilnya apa ini? Kanda, Bapak atau apa? Kanda saja. Oke, Kanda. Saya mendengar nih bahwa TPQ Albar Sanji dalam hal ini kita selaku pembina atau pemimpinnya ya, atau ketuanya? Saya selaku sebagai ketua. TPQ Albar Sanji ini tepatnya kapan berdirinya? Berdirinya TPQ Albar Sanji sekitar tahun 2020. Di bulan? Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei. Berarti lepas-lepas Lebaran gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Gimana sih sejarah berdirinya TPQ Albar Sanji? Karena begini ya, saya dengar-dengar TPQ Albar Sanji ini kan sebuah lembaga pengajian yang notabene memberikan pendidikan gratis agar anak-anak di sekitarnya itu tidak buta aksara Al-Quran ya. TPQ kami itu kita gratiskan karena kita melihat di sekitar daerah area pasar sehingga banyak anak-anak yang berkeliaran. Itu yang pertama. Kedua, kita mengambil juga inisiatif bahwa anak-anak sekarang ini kebanyakan itu memegang hal-hal sesuatu yang namanya handphone. Sehingga prinsip kami pada waktu itu bahwa bagaimana ini anak-anak sehingga beliau ini bisa belajar mengaji. Iya, luar biasa ya. Jadi untuk mengalihkan perhatian anak-anak usia dini daripada dia memegang handphone ataukah daripada dia nongkrong kiri kanan yang nggak jelas, apalagi di pasar ya? Ya benar. Pasar apa sih ini? Pasar di mana? Kebetulan TPQ kami berada di Kelurahan Parantambun, khususnya di Kecamatan Tamalate. Seperti itu adindaku. Luar biasa ya. Jadi TPQ Albar Sanji ini di Kelurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate ya? Ya. Tepatnya di jalan? Di Jalan Dentata Raya. Dentata Raya. Berarti masuk ke pasar ya? Itu area pasar Parangtambung. Area pasar Parantambung ya. Gimana sih sejarahnya mendirikan, kan tidak mudah tuh mendirikan
lembaga Taman Pendidikan Quran itu apatah lagi memberikan fasilitas gratis ya. Kan tidak mudah tuh. Gimana sih sejarahnya sehingga bisa inisiatif membuat lembaga pendidikan Al-Quran seperti itu? Jadi begini, awal mulanya TPQ Al Barzanji ini berdiri. Ya. Ini adalah lahan yang berada di depan rumah saya. Oh. Kebetulan di mana lahan ini terbengkalai dan ditumbuhi rumput ilalang. Seperti itu. Jadi ada beberapa teman mengambil inisiatif bagaimana kalau kita membersihkan dan kita coba membuat tempat untuk pembelajaran anak-anak di sekitar area pasar. Itu awal mulanya. Pada saat itu yang namanya kita mencoba membuat itu banyak rintangan. Tapi lagi-lagi teman-teman mengatakan sama saya bahwa ketika kita mau berbuat baik, itu pasti banyak rintangan-rintangan yang kita akan hadapi. Luar biasa ya. Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa rintangan ya. Ya, benar. Tanpa cobaan ya. Betul. Tanpa cacian dan makian. Luar biasa. Jadi, mungkin akan saya sambung lagi sedikit. Iya. Ketika permasalahan itu semua kita bisa atasi, karena ya insya Allah selalu memberikan kita jalan keluar. Iya. Pada awalnya kita mencari sebuah bambu. Itu pun bambu bekas orang yang sudah buang. Jadi dengan teman-teman, ada beberapa teman-teman yang kita ajak untuk bergabung, sehingga ini TPQ ini kita bentuk. Iya. Jadi awalnya bambu, kita pakai bambu bekas. Dan yang mungkin kita perlu ketahui juga bahwa atap awalnya adalah kita pakai atap terpal. Dan atap terpal pun juga ini sangat susah kita untuk mencari. Tetapi ada juga teman mengatakan bahwa ada terpal dia punya di rumah, tetapi itu bocor-bocor. Tapi dengan sikapnya, dengan saya sendiri, dengan teman-teman bilang, sudahlah, tidak apa-apa, kita coba itu kita pasang. Akhirnya sudah terpasang, kita coba hadirkan anak-anak. Sekalipun kondisinya artinya belum baik, tetapi kita akan coba panggil anak-anak untuk memulai. Tapi alhamdulillah awalnya itu sekitar ada 8 orang. Awal mulanya kita panggil anak-anak. Akhirnya 8 orang ini saling memanggil. Tetapi pada saat itu kita mulai resah dan gelisah. Kenapa? Karena lantai yang kita pakai masih lantai pasir. Oh. Seperti itu. Pada saat itu masih lantai pasir ya? Masih lantai pasir. Ya, jadi menarik sekali ya. Perjuangan yang dilalui ya, di mana perjuangan ini diawali dengan niat yang tulus, kemauan yang kuat, sehingga inisiatif dari kawan-kawan seperjuangan di Al Barzanji itu turut serta membabat habis semak belukar itu dan dijadikan sebagai wadah untuk Taman Pendidikan Al-Quran ya. Ya. Luar biasa. Ini kan seru nih. Yang namanya membangun baru kan tentu harus siap nih. Yang namanya dana nih. Nah, ternyata masih pakai segala sesuatunya dengan bahan-bahan bekas ya. Contoh pakai bambu bekas, terus pakai terpal robek-robek. Tapi itu masih bisa dilalui ya. Alhamdulillah dengan keberadaannya saudara-saudara kita, dengan dibantu dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sana, akhirnya ada yang memberi, ada yang memberi semen, ada yang memberikan ceritanya batu merah. Akhirnya kita bisa lantai seperti itu. Awalnya kan saya katakan bahwa masih beralaskan dengan tanah. Tetapi dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin melihat keadaan yang ada di TPQ kami, sangat memperhatikan seperti itu. Akhirnya ya ada yang menyumbang seperti itu. Luar biasa ya. Kan baru-baru ini saya kebetulan diundang juga ya. Diundang menghadiri acara Isra Mi'raj di TPQ Al Barzanji ya. Kebetulan saya juga melihat berbagai program ya, termasuk One TPQ, One Entrepreneur ya. Itu
kok bisa-bisanya TPQ Albar Sanji dijadikan pilot project? Sebenarnya di TPQ Albar Sanji ada apa sih di situ? Usaha apa sih gitu? Jadi begini, TPQ Albar Sanji kita ini kita memulai dari awal dengan niat yang baik, seperti itu. Jadi kita mencoba meramu dan melihat kondisi yang ada di lapangan, bahwa masyarakat di sekitar sana sangat membutuhkan sekali, sehingga dengan sahabat-sahabat saya mengatakan bagaimana kalau kita membentuk suatu wadah yang bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi bukan saja ceritanya untuk pengajaran anak, untuk menimba ilmu pendidikan agama di sana, tetapi kita prioritaskan untuk masyarakat pula. Contohnya, ada kita siapkan ada mobil, itu mobil dakwah. Mobil dakwah ya? Mobil dakwah. Seperti apa konsep mobil dakwahnya? Jadi konsep mobil dakwah ini yang kita pakai sampai sekarang ini, karena kurang lebih 2 tahun mobil ini kita sudah pergunakan. Alhamdulillah masyarakat sangat merespon. Dan konsep yang kita pakai adalah pakai sepuasnya atau pakai seperlunya, bayar seikhlasnya. Oh iya. Ini unik ya. Pakai seperlunya, bayar seikhlasnya. Dan perlu kita pula bahwa masih ada lagi. Kita kebetulan itu ada usaha. Iya. Jadi di mana kita ini TPQ Albar Sanji kita ini mempunyai beberapa usaha. Di mana usaha ini adalah ada podakan. Di mana podakan ini memang kita lakukan untuk keperluan untuk anak-anak. Contohnya ketika ikan ini terjual, maka hasil dari panen ikan ini kita sumbangkan masuk ke TPQ. Oh, saya tidak heran kenapa TPQ ini anak didiknya digratiskan ya. Luar biasa, makanya bisa dikatakan bahwa TPQ Albar Sanji ini, Taman Pendidikan Al-Quran Albar Sanji ini menjadi pilot project One TPQ, One Entrepreneur. Ternyata di dalam TPQ Albar Sanji ini ada sebuah unit usaha yang mewadahi sehingga dia bisa mandiri dan berdikari. Luar biasa. Sudah berapa lama jadi ketua? Sejak awal berdirinya TPQ Albar Sanji, alhamdulillah teman-teman mendukung saya diangkat sebagai ketua pengelola seperti itu. Tapi Adindaku, mungkin saya bisa panggil Adinda ya? Iya, silakan dah. Jadi perlu saya sampaikan pula bahwa TPQ Albar Sanji kita ini banyak program-program yang kita akan sediakan ke depan. Ya, misalnya ada beberapa contoh ya, saya akan sampaikan bahwa TPQ Albar Sanji kita ini akan menyediakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Contoh saja, seperti kain kafan. Dan itu gratis. Ada lagi tenda gratis. Maukah dia mau pakai ceritanya dalam keadaan sunatan atau di acara seperti apa, silakan. Di TPQ Albar Sanji kami sudah menyediakan. Luar biasa ya. Dan ada beberapa program dan mungkin dia bisa nanti dilihat di WhatsApp kami. Dan ketika dia melihat, nanti dia sendiri akan melihat beberapa poin-poin yang ada di sana. Karena kalau saya jelaskan terlalu panjang. Seperti itu, kakak Adindaku. Oh, luar biasa ya. Jadi saya bertanya-tanya ya, Albar Sanji sebagai sebuah taman pendidikan Al-Quran justru langkah dan jangkauannya cukup luas ya. Bukan hanya mendidik anak-anak usia dini untuk melek baca tulis Al-Quran, tetapi juga menyentuh kegiatan sosial ya. Ya, bagi kami sebagai ketua atau dikatakan dituakan, di mana teman-teman saya bahwa saya sudah menyampaikan beberapa ketika ada rapat bahwa mari kita seenergi, mari kita membangun dan mari kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Apalagi ceritanya kita sekarang dalam keadaan pandemi. Jadi kenapa kita gratiskan? Bahwa keadaan memang sekarang tidak memungkinkan. Seperti itu. Jika ada
ini pertanyaan spekulatif ya, Kandah sekaligus Pak Ketua ya di TPQ Albar Sanji. Jika ada seorang dermawan nih ingin bersedekah atau memberikan donasi, itu boleh tidak di TPQ Albar Sanji, dan caranya bagaimana sih? TPQ Albar Sanji sangat membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya harapkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, atau masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, agar bisa memberi bantuan kepada TPQ kami di daerah Kecamatan Tamalate, khususnya Parangtambung ya. Iya. Kami meminta kepada masyarakat luas agar bisa membantu. Luar biasa ya. Ternyata Albar Sanji membuka ruang luas ya untuk orang-orang mendapatkan pahala juga ya. Baik. Dengan cara berdonasi. Nanti disisipkan atau bisa langsung diklik di deskripsi di channel podcast Kabar Kota Sulsel di program orkes ini ya. Bisa langsung dicek ya di deskripsi al_barsanji.info. Mungkin seperti itu ya? Ya, benar. Iya. Jadi di situsnya itu sudah disediakan juga portal donasi di situ ya? Ya, sudah ada. Iya. Luar biasa. Jadi kita sudah buatkan memang seperti itu sebagai pertanggungjawaban kepada para donatur-donatur, para dermawan-dermawan yang ingin menyumbangkan hartanya kepada KTPQ kami, dan dia bisa melihat. Jadi langsung bisa dilihat pertanggungjawabannya ya? Pertanggungjawaban itu ada per bulan. Luar biasa ya. Langsung di portalnya ya, langsung di websitenya ya. Jadi begitu Anda menyumbang, begitu Anda melihat apa dan kemana dia punya dana seperti itu. Transparansi sekali ya. Luar biasa. Nah, seperti apa sih harapan TPQ Albar Sanji ke depannya? Saya selaku Ketua TPQ Albar Sanji mempunyai keinginan ke depan. Tetapi keinginan ini bisa tercapai ketika ceritanya masyarakat, terutama sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini, mari memberikan sedikit bantuan kepada TPQ kami, karena di mana TPQ ini bisa maju ke depan bila mana masyarakat atau pemerintah dalam hal ini ikut serta dalam kemajuan pendidikan TPQ Albar Sanji ya. Atau peduli dalam buta aksara Al-Quran. Ya, benar. Luar biasa. TPQ Albar Sanji menyediakan juga peluang untuk beramal soleh melalui link donasi yang ada di deskripsi di podcast Kabar Kota Sulsel di program orkes. Luar biasa. Sebagai kata penutup kepada seluruh masyarakat, saya minta dan saya beri kesempatan kepada Pak Ketua sebagai Ketua Taman Pendidikan Al-Quran Albar Sanji. Seperti apa harapannya, dan ini juga sebagai kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua TPQ Albar Sanji menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya Indonesia, dan mungkin bisa saja di luar dari Indonesia, mari kita bantu TPQ Albar Sanji. Semoga TPQ Albar Sanji ini bisa ke depan lebih baik. Dan saya berharap kepada aparat pemerintah dalam hal ini bisa serenergi dalam untuk kemajuan TPQ. Mungkin demikian. Luar biasa. Luar biasa. Semua orang menginginkan perkara kebaikan, dan semua orang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Karena satu kata untuk kebaikan, ketika kita berbuat baik, jangan berharap kebaikan itu datang dari orang yang memberi, tapi ada tangan yang lebih besar yang memberi dari arah mana saja yang tak kita duga. Pemirsa orkes obrolan kekinian Sulawesi Selatan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya MDS dalam program orkes obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.